Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Wildan Tadi Mustafa, NIM 17060202 dari Teknik Informatika Suri. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas data mining dan menjelaskan tentang penentuan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap social distancing menggunakan algoritma C45. Ini saya akan menjelaskan tentang penentuan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap social distancing menggunakan algoritma C45. Untuk pembahasannya sendiri, proses klasifikasi data menggunakan algoritma C45 digunakan karena terbukti dapat menghasilkan klasifikasi dalam bentuk pohon keputusan ataupun decision tree dan dapat melakukan klasifikasi dengan aturan rule yang sudah ditentukan serta mudah untuk diinterpretasikan. Beberapa penelitian yang menggunakan algoritma C45 ini menggunakan aplikasi RapidMiner dalam penentuan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen menggunakan 4 variabel yaitu responsiveness, reliability, appearance, dan empati. Dan hasil akurasi dari penelitian ini yakni 91,73%. Algoritma data mining C45 merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi atau segmentasi serta pengelompokan dan bersifat prediktif. Klasifikasi merupakan salah satu proses pada data mining yang bertujuan untuk menemukan pola yang berharga dari data yang berukuran relatif besar hingga sangat besar. Algoritma C45 sendiri merupakan pengembangan dari algoritma ID3. Kenapa algoritma C45? 1. Mampu menangani atribut dengan tipe discrete atau continue. Yang kedua, mampu menangani atribut yang kosong atau missing value. Yang ketiga, pemahaman pohon keputusan. Dan keempat, pemilihan atribut yang dilakukan menggunakan gate ratio. Untuk memudahkan dalam menjelaskan proses tahapan penyelesaian klasifikasi dalam algoritma C45, bisa dilihat di diagram alir atau flowchart yang tunjukkan pada gambar 1. Di sini ada mulai, kemudian import data, menentukan entropi, menentukan gain, kemudian menentukan gain tertinggi, menentukan cabang node. Jika habis, maka menampilkan hasil klasifikasi, kemudian selesai. Jika tidak, akan mengulangi dari menentukan gain lagi sampai habis. Sesuai dengan penjelasan gambar 1 tersebut, proses klasifikasi pohon keputusan algoritma C45 dilakukan dalam beberapa tahap yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian untuk melakukan perhitungan nilai gain, di sini ada rumusnya, di mana S merupakan himpunan kasus, kemudian A adalah fitur, N adalah jumlah partisi, dan himpunan S, PI adalah proporsi dari SI terhadap S. Kemudian untuk melakukan perhitungan entropi, di mana S merupakan himpunan kasus, A adalah atribut, N adalah jumlah partisi atribut A, kemudian mutlak SI adalah jumlah kasus pada partisi ke I, dan mutlak S adalah jumlah kasus dalam S. Tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan data dengan teknik penyebaran kuesioner terhadap 287 mahasiswa semester genap tahun ajaran 2019-2020. Proses pengolahan data dilakukan terlebih dahulu dengan Microsoft Excel untuk memudahkan mengetahui data pada setiap atribut. Selanjutnya, data hasil olahan Excel diimport ke dalam aplikasi RapidMiner dengan menggunakan algoritma C45 sehingga diperoleh klasifikasi hasil kesamaan kecocokan dan perhitungan. Hasil kesamaan ini menjadi output berupa analisa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap social distancing dan penerapan yang dilakukan. Untuk lebih memudahkan dalam menjelaskan proses tahapan penelitian, maka ditunjukkan pada gambar berikut. Di pengumpulan data, melakukan pengelompokan data dengan Microsoft Excel, kemudian melakukan pengolahan, implementasi dengan RapidMiner, maka hasil penelitian akan melakukan klasifikasi data mahasiswa untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap social distancing, maka diperlukan atribut untuk perhitungan. Dalam penelitian ini menggunakan 5 atribut yaitu status bekerja C1,
media informasi C2, kemudian dampak media informasi C3, sikap perlu C4, sikap khawatir C5. Selanjutnya, untuk memberikan penjelasan pada setiap atribut diperlukan nilai kelas pada masing-masing atribut. Penjelasan nilai kelas data pada setiap atribut ditujukan pada tabel berikut. C1 status bekerja, kelas datanya yakni bekerja, kemudian tidak bekerja. C2 media informasi, kelas datanya media online, cetak maupun obrolan. Yang ketiga, dampak media. C3 dampak media informasi, sangat membantu, membuat panik dan cemas. C4 sikap perlu, kelas datanya yakni sangat perlu, kemudian cukup perlu. Untuk C5-nya sikap khawatir, yakni kelasnya khawatir dan tidak khawatir. Adapun data kuesioner menggunakan sampel 287 responden mahasiswa yang disesuaikan tahun 2030. Atribut yang digunakan yaitu 5 atribut yang berada di tabel di sebelah kiri. Kemudian data yang telah dianalisa diolah menggunakan aplikasi RapidMiner Studio 9.6. Data awal Excel dilakukan proses pre-processing untuk diimplementasikan kepada pohon keputusan sehingga menghasilkan klasifikasi tingkat pemahaman mahasiswa setelah proses validasi dan pengujian data dilakukan maka diperoleh hasil klasifikasi dengan model dan notasi pohon keputusan pemahaman mahasiswa terhadap social distancing. Nah, di sini klasifikasi tingkat pemahaman mahasiswa dengan pohon keputusan ditunjukkan pada gambar 3 dan notasi pohon keputusan pada gambar 4. Nah, berdasarkan hasil model dan notasi pohon keputusan, klasifikasi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap social distancing sesuai gambar 3 dan gambar 4. Dapat dijelaskan bahwa atribut yang menempati simpul akar node adalah atribut status bekerja C1. Dikarenakan terhadap beberapa mahasiswa dengan status bekerja dan paham terhadap social distancing, namun tidak bisa menerapkan dikarenakan harus melakukan aktivitas kerja. Selanjutnya, untuk mahasiswa dengan status tidak bekerja sangat ditentukan dari atribut dampak media informasi atau C3. Dikarenakan dampak konten berita yang disajikan oleh media informasi dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan mahasiswa terhadap social distancing. Untuk lebih memperjelas, maka dibuat dalam bentuk aturan berupa teks dengan penjelasan pada tabel sebagai berikut. Nah, ini tabelnya. Nomor 1, jika status pekerjaan karyawan swasta, maka keputusan paham tapi harus bekerja, itu 47. Kemudian yang kedua, jika status pekerjaan mahasiswa dan dampak media informasi membuat panik, cemas, dan khawatir, keputusannya ragu-ragu, itu 2, dan seterusnya. Nah, ini untuk akurasinya 93,73%. Hasilnya, simpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian tentang tingkat pemahaman mahasiswa dalam STMIK Stikom Indonesia bahwa 1. Telah dicapai target prediksi yaitu 192 keputusan paham dan menerapkan, 47 keputusan paham tapi tidak bisa menerapkan dikarenakan harus bekerja, 4 keputusan ragu-ragu dalam memahami dan melakukan social distancing berdasarkan klasifikasi dengan 8 aturan keputusan atau rule dengan hasil akurasi 93,73%. Yang kedua, atribut yang memiliki prioritas utama adalah status pekerjaan dan media informasi yang menjadi sumber dari pemahaman dan penerapan mahasiswa terhadap social distancing. Pengaruh media informasi, terutama media informasi online, dirasa sangat mempengaruhi karena konten berita yang disajikan bisa memberikan dampak positif dan negatif terhadap pembacanya. Dalam hal ini adalah mahasiswa, sehingga dapat dari konten. Terima kasih, itulah pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.